Halo, saya Stefani. Saya belajar dari yang mati. Halo teman-teman, balik lagi di channel Frekuensi Stefani. Di sini saya ada kedatangan teman-teman, itu Bang Prasojo Muhammad. Sama saya apa nih, Bang? Mas? Bebas lah. Oke. Bukannya karena dijawab Mas aja. Oke. Mas Jogja nih. Mas Jo dan timnya. Iya. Jadi kan Mas? Iya. Ya, emangnya Jadi. Mas Budi, Indah sama Diki. Mas Diki. Ya. Oke, makasih banget lo udah mau mampir ke channel saya. Saya makasih udah diundang ke channel Dr. Stefani. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, Oke. Bang Jo sama timnya nih saya mau nanya nih. Waktu itu awal bikin channel tuh gimana sih? Saya kan suka nonton YouTube gitu ya. Hmm. Terus kenapa nggak bikin channel aja? Cuma bahas apa gitu kan, saya gali-gali lagi. Oh kan suka naik gunung juga. Ya. Nah, mungkin bisa nih naik gunung gitu kan. Nah saya ingat waktu itu pernah ada satu channel yang menginspirasi lah buat konten pendakian gitu kan. Lupa namanya apa. Nah mungkin bisa nih kayak gini gitu kan, bikin vlog gitu kan, vlog gunung, review alat-alat gunung gitu kan. Ya udah, akhirnya dengan keberanian yang ada gitu kan, kita mulailah itu bikin video-video. Awalnya saya masih sendiri dulu kan, masih pakai HP juga, pakai alat-alat yang ada lah yang kita punya gitu. Kita gali-gali lagi nih kan, apalagi sih pendakian nih kan yang bisa kita angkat jadi konten gitu. Karena saya kepikiran waktu itu, akhirnya kepikiran lah lewat suatu teman-teman itu, kenapa nggak bikin konten tentang cerita-cerita pendaki-pendaki itu kan, pasti mereka naik gunung punya cerita masing-masing gitu kan. Nah, kita coba bawakan lah tuh satu persatu. Pertama lewat forum dulu tuh, namanya Kaskus kan. Kita cari, oh ternyata banyak tuh yang cerita. Ketemu pocong di pendakian inilah gitu kan, ketemu ini di pendakian ini. Akhirnya saya coba bawain satu tuh di forum Kaskus. Nah video lumayan tuh. Oke. Sampai di titik ngundang orang waktu itu. Ngundang orang, seorang perempuan gitu ya, punya pengalaman di Gunung Gede gitu. Dia hike, ada pengalaman mistis. Nah disinilah ternyata meledak. Tapi kok dari Bang Jo sendiri nih, selama naik gunung, pernah nggak punya pengalaman yang serem seperti yang cerita yang dibawakan? Hampir nggak pernah gitu. Oke. Cuma kalau mendengar suara gitu ya, kayak ada suara gamelan dulu pernah gitu di Gunung Sindoro gitu kan, suara gamelan. Terus kayak Ada yang tiba-tiba manggil. iya Argopuro tuh ada yang tiba-tiba manggil Manggil nama gitu? nama. Oke. Saya kira kan teman saya di depan kan. Ternyata dia bilang enggak. Nah kalau saya pribadi, saya paling gitu-gitu aja pengalaman horornya. Saya bukan tipe orang yang naik gunung terus kayak ngalamin ngeliat ini sampai tersesat gitu. Oh ya. Belum Jangan sampai. jangan gitu. Oke. Nah kalau Mas Alma ini awalnya bergabung ke timnya Bang Jo gimana? Kalau saya sih sebelumnya kan pernah kerja terus di salah satu konten kreator juga. Terus akhirnya ketemu Bang Jo, ditemenin sama teman. Nah di situ barulah awalnya ditawarin jadi editor. Iya. Bang Jo. Dulu emang masih agak ragu-ragu gitu kan. Namanya saya tuh tipikal orang yang agak susah trust sama orang. Oh iya. Apalagi soal kerjaan gitu kan. Terus sama Jody tuh kita lihat dulu nih, kasih project satu-satu. Akhirnya ini orang ada chemistry-nya lah sama saya. Jadi berarti kita editor bisa pertama? Yes, Iya. editor pertama. Editor pertama. Saya tuh 2 tahun sendiri, dokter. 2 tahun saya ngedit sendiri, tapi ternyata capek juga ya. Walaupun ya duit buat kita semua gitu kan, cuma tidak bisa menikmati. Kalau bisa bagi-bagi berkah ke yang semua Iya orang benar. Akhirnya saya memberanikan diri, oke lah kita coba hire. Terus kesan-kesannya gimana? Pernah ngeliat dengar video gitu lagi ngedit sampai yang aduh kayaknya nggak sanggup nih ngedit video ini, ceritanya aduh ngeri banget gitu. Sering ya itu. Kemarin kejadian. Terus dengan nyesel, aduh kenapa aku mengiyakan aja. Paling ini sih yang paling ngeri itu kadang kalau misalkan video udah beres, lagi ngedit video nih ya, terus kita aku kan suka ngirim videonya tuh lewat drive kan, terus nge-chase Bang Jo. Terus tiba-tiba si Bang Jo suka bilang, Jod, kayaknya ada yang salah deh. Oke. Kayak gitu kan. Terus saya lagi lebih ngeri di situ. Ada yang salah. Iya. Pas saya cek lagi, nggak ada Bang. Iya Jod, nggak ada.
Bercanda. Bercanda doang. Shock terapi. Iya. Iya. Tapi kalau pas bagian ngedit kayak gitu tuh selama ini nggak ada sih. Paling kesusahan-kesusahan biasa aja dalam mencari B-roll yang pas, yang cocok juga. Kayak gitu. Kan kalau di Prasojo itu kan emang videonya durasinya panjang-panjang ya. Iya. Ya kan? Kalau channel lain cuma setengah jam. Nah kalau di Prasojo tuh bisa 1 jam, 1,5 jam gitu. Tapi orang masih betah itu dengerin itu. Penasaran nih. Jadi ya saya awalnya ragu sebenarnya mau angkat video durasi kayak gitu kan semacam gitu kayak. Emang ada yang nonton ya? Tapi saya kasih durasi 1/2 jam itu orang pada protes. Sebentar banget. Ih, segini aja nih lu ngeremehin kuota gua. Wah ini orang pada gila. Iya. Nggak terima gitu. Iya, ternyata dikasih durasi panjang tuh mereka malah, ayo bang ini mah kurang panjang 5 jam gua jabanin. Iya, Oke. sayangnya yang jontor. Mana napasnya satu-satu lagi kan. Editor yang tipes. Nah, kalau banyak posisinya sebagai Kalau aku tim kreatifnya, oh oke. scriptwriter juga. Scriptwriter. Iya. Scriptwriter waktu nulis skrip itu ada nggak pengalaman yang serem gitu waktu misalkan pagi ada cerita mau dibawain terus tau kayak aduh nih kok ceritanya gini banget sih gitu merinding atau bahkan mungkin didatengin dengan yang di situ pernah. Kalau ngalamin yang aneh-aneh sih enggak, cuma kalau misalkan lagi nulis cerita terus ada yang ya kerasa aja merindingnya. Oke. Serius. Iya terakhir itu apa ya, nulis racun sangga deh itu menurut aku. Aja Itu ada tuh. Bukan ada, maksudnya kerasa merinding aja. Ya, ntar kita podcast. Nah, Nah kalau apa misalkan kayak cerita yang bikin perempuan bikin ngilu lah kayak Kampung Jabang Mayat itu kesannya gimana? Kalau Kampung Jawa Main itu kan Indah nggak terlibat di scriptwriting-nya. Oh oke. Jadi kita hire scriptwriting lain. Nah Indah tuh pernah bikin ini malah kayak rangkuman gitu. Jadi kan Kampung Jawa Main itu sempat ada challenge yang dibikin tuh. Nah itu gimana? Terus dibocorin. Kenapa nggak diupload sampai sekarang? Anda gimana sih? Ikut challenge juga nggak diupload. Karena jujur waktu dulu kan aku sih dikasih beberapa file kasus. Salah satu kasus yang ya saya katakan masih membekas kampus sampai sekarang itu ketika guruku ngasih kasus klinik aborsi. Ya. Kita masih membekas sampai sekarang. Aku dikasih lihat barang buktinya seperti apa prosesnya, penyalahgunaan alat medis gitu. Masih membekas ya sampai sekarang. Awalnya juga pas kita mau bawain Kampung Jawa Main itu sebenarnya ada keraguan sih sebenarnya. Karena itu tadi angkat tema tentang pengguguran kandungan gitu kan. Tahu sendiri lah di YouTube kan. Iya. Dr. Stefani kan di YouTube juga kan itu kasus-kasus kayak gitu kan sensitif gitu banget. kan. Dikhawatirkan menginspirasi ke apa Inspirasi gitu. dan yang lebih parah mengundang dolar kuning itu Iya. kan. Marah juga sih. Tapi setelah saya baca gitu ceritanya kan ternyata lumayan menarik juga gitu kan, belum pernah ada yang angkat juga waktu itu kan. Jadi saya nekat tuh bawain dan ternyata orang-orang pada suka gitu, orang-orang pada suka. Mungkin karena ininya kali, karena penulisannya gitu kan, karena cara si penulis yang emang bagus aja nulisnya gitu kan. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah udah jadi film gitu kan. Sedang Nonton ditunggu ini. ya. Nah, Masnya Saya kreatif juga sama kayak Oh, Indah, iya. scriptwriter juga, tapi buat segmen yang lain. ada nggak maksudnya pengalaman yang bikin ngeri gitulah sampai bikin kayak kapok nih? Skrip yang segmen ini sih Uncover, karena sempat ada dolar kuning kan tuh. Iya benar. Iya. Benar itu Itu agak tricky di situ. karena itu bolak-balik saya rombak tuh, yang episode 2. Ya jadi kan kalau segmen Uncover yang dibawain sama Joe ini kan dia mengulas buat apa sih namanya, konspirasi, terus itu kasus-kasus. Kebetulan episode 2 ini itu lagi ngebahas tentang kasus-kasus kematian misteriusnya jurnalis. Oh, Jurnalis. Nah, ada satu kasusnya itu yang berkaitan sama negara lain. Nah, itu sensitif banget di situ. Kalau udah saya rombak-rombak, udah 3 kali rombak, ternyata tetap dolar kuning di situ. Emang apa ya? Buat menghindari dolar kuning itu kan permainan kata-kata gitu kan, Iya, gitu benar. kan, ya main kata-kata kan. Kayak kasus ini aja deh, kemarin kita sempat bawain itu namanya Seven Uncover. Jadi kita bikin apa? Kita bahas
story-story di luar horor-horor setan hantu gitulah. Kita ngangkat kayak tema-tema kasus-kasus unsolved mysteries gitu-gitu, kasus-kasus yang dahulu tuh yang kayak kasus Sampit. Oh iya. Nah itu sempat kita Nah, itu angkat tuh. sempat dapat ancaman nggak sih, kan sensitif banget. Nah itu saya berusaha memposisikan diri saya netral. Jadi saya tidak mau memojokkan satu Pihak. Kelompok tertentu lah. satu Gitu. etnis tertentu nih. Saya berusaha, saya disclaimer dulu di awal, saya nggak mau memojokkan atau apa. Saya cuma mau cerita aja nih, buat pelajaran aja. Itu saya tekankan banget. Jadi alhamdulillah sih aman sih, gak ada teror-teror. Kalau cerita apa misalkan lagi tentang pendakian itu sebenarnya itu kayak gunung tuh seseram itu nggak sih? Maksudnya bertips lah buat pendaki pemula, kan beberapa ada yang nonton video Bang Jo itu kan, ada yang jadi penasaran, malah mungkin ya maaf terkesan pengen juga dia ngerasain kayak gini, pengen lihat pocong misalkan gitu. Nah, niat untuk naik gunung itu kayak gimana sih buat pendaki pemula loh? Kan kadang-kadang mereka yang pengen gitu justru amit-amit ada kejadian lah gitu. Dulu awal-awal juga saya pikir gunung tuh serem gitu ya, karena kan awal tuh naik ke gunung gede, itu kan ikut sama istri saya dulu kan, diajak naik. Itu kan malam-malam. Nah saya tuh nggak tahu tuh naik gunung malam-malam yang bener nih gitu kan, nggak nyasar, nggak apa gitu, nggak ketemu ular atau apa gitu. Cuma setelah naik ke gunung gede, wah dokter pernah naik gunung gede? Belum pernah. Nah gunung gede itu mau siang mau malam rame terus dok. Oh enggak, Nah pas saya naik malam itu orang semua. Oh, jadi nggak takut. Jadi nggak takut saya. Jadi nggak takut saya. Nah orang mungkin karena banyak beredarnya cerita-cerita mistis di gunung gitu ya, oleh konten kreator gitu kan, ada yang tersesat lah, ada ini, mungkin mereka jadi mikir, oh naik gunung seserem itu ya ternyata ya. Akhirnya mereka jadi takut buat naik. Padahal sebenarnya mah serem nggak serem sih tergantung mindset kita naik sih. Kita tuh naik gunung mau have fun atau mau mencari setan atau mau gimana gitu kan. Ya kalau saya sih naik gunung mindsetnya have fun, nggak mau nyari konten, nggak mau apa. Kalau emang kebetulan dapet konten ya alhamdulillah gitu. Misalnya Diki kesurupan, Jangan sampai gitu. ya tapi kita emang have fun aja gitu, mau naik aja, mau refreshing lah gitu kan, nggak mau ngapa-ngapain. Itu kalau naik gunung sama tim. Sama tim. Kamu ikut juga? Ikut. Oh, Ya, makanya syarat untuk masuk Prasojo Muhammad itu harus Naik gunung. oke. Minimal pernah gitu. Saya pertama kali tuh diajakin sama dia, sama si Bang Jo ke Gunung Manglayang. Itu saya nggak pernah naik gunung tuh sebelumnya. Oh, oke. Setelah diajakin itu naik Gunung Manglayang, waduh, Kecanduan, apa gimana? awalnya capek banget. Ya, oke. Sampai atas, ngapain sih di sini? Bikin capek-capek, mendingan tiduran aja di rumah kan. Tapi pas turun lama tuh saya kangen juga naik gunung kayak gitu. Terus akhirnya diajakin lagi ke gunung. Waktu itu ke Gunung Lawu ya, Lawu. yang Oh, kedua. lampu. Kita berangkat pagi, pulangnya berapa hari tuh? 3 hari. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Itu tuh keadaannya tuh di atas tuh hujan badai. Pas kita mau turun. Dan turun itu berapa jam perjalanan sih? 6 jam kayaknya, 6 jam, 6 jam 7 jam sampai base camp tuh. Naiknya dari Cemoro Sewu. Dari Ceto, Dari kita naik lewat Ceto. Ceto. Dari Ceto. Terus itu keadaan hujan, mau nggak mau kan kita harus turun juga kan setelah maghrib. Habis itu pas turun, wah itu kayak panjang banget gitu. Terus ada satu itu apa namanya, satu spot gitu ya. Kan saya lagi jalan, mungkin karena kecapean kali ya. Saya jalan. Saya lihat ke atas, kayak ada orang yang gini nih, Oh, oke. ngeliatin kayak gini. Ini makhluk. Kayak makhluk kan. Terus Oke. saya jalan lagi. Terus kan kita bawa senter ya. Saya liatin, ternyata cuma pohon doang, kayak gitu kan. Ya gitu dong. Gitu doang. Kalau naik gunung tuh kebanyakan sih tim yang ngerasain sih. Kalau saya tuh jarang banget. Oh, oke. Bisa tim-tim tuh yang ngerasain. Oke, nah kalau Mas, pengalaman naik gunung yang paling berkesan dengan Bang Jo? Baru sekali saya. Ke Merbabu doang sih. Oh, Merbabu. Iya. Itu paling dari saya mulai
masuk ke daerah gunungnya itu gamelan sih. Oh, Serius? Iya, Kalau aku pas turunnya sih. sama turunnya Mana, juga. Sama turunnya saya juga denger juga. Denger gamelan. Saya sempat nanya sama teman kan. Teman di depan kan. Saya nanya, ini kok hajatan nggak kelar-kelar? Saya nanya gitu. Soalnya dari kemarin, kan kita 3 hari ya. Hari-hari 3 hari, 2 pertama. malam. Nah, hari pertama saya denger itu. Terus pas hari ketiga kita udah turun, denger lagi. Oke. Saya nanya, kok ini suara gamelan nggak selesai-selesai gitu kan. Kata teman saya, orang ini kali, hajatan kali gitu kan. Saya bilang aja, hajatan nggak kelar-kelar 3 hari saya gituin. Ya udah saya jalan santai aja sih, maksudnya nggak yang macem-macem juga sih. Ya, tadi kan cerita pengalaman ya Bang Jo pertama kali ikut sama Bang Jo ke naik gunung lah. Yang dikhawatirkan nih dari Bang Jo kok masuk satu daerah tertentu, yang paling takutkan atau dikhawatirin itu apa? Di gunung. Ya di gunung atau daerah mungkin pedesaan mana yang paling takutin deh masuk satu tempat yang baru? Kalau masuk suatu tempat baru sih, yang paling takutin sih kalau kita salah berbuat sesuatu gitu ya. Dan ada kayak konsekuensi yang diterima gitu loh, kayak naik gunung gitu kan. Misalnya kalau kita masuk ke daerah ini, mungkin kita awalnya nggak sengaja gitu kan. Dan mungkin nggak sengaja ngomong kasar gitu kan. Tapi percaya nggak percaya, Benar. kadang ada karena itu sesuatu datang lah apa gitu kan. Ya paling itu sih yang ditakutin. Lebih takut naik gunung atau masuk satu perkampungan? Kalau saya lebih takut bermalam di desa penduduk sebenarnya. Kenapa kan banyak orang? Itu dia orangnya saya nggak kenal. Tapi kan mereka kadang-kadang membuka rumahnya gitu. Iya sih bener ya. Lebih serem orang. Oh, alah. Oke. Nah, Maksudnya gini tuh, kalau kita bermalam di desa kan namanya culture desa gitu kan, beda sama culture kita yang anak kota gitu kan. Apalagi anak Jakarta, takut salah ngomong atau apa gitu dong. kita kira nggak apa-apa. Takut dikira nggak sopan atau apa. Anak Jakarta biasa nih. Nah, Pak Diri pernah ada pengalaman nggak sengaja salah ngomong atau apa, salah berbuat sesuatu yang ternyata nggak boleh? Misalkan masuk ke desa Rangkaspuna gitu. Macam desa Rangkaspuna. Rangkaspuna. Nah, Desa mau punah. Desa mau punah. oke, jadi itu kayak itu ya desa yang sekarang lagi jadi fokus ya Bang Jo dan teman-teman ya. Iya, Yang berhubungan dengan proyek Ya, Desa itu. Kampung Jabang Mayit. Di Rangkaspuna. Itu bisa dikasih sedikit nggak? Itu tak apa sih Kampung Jabang Mayit itu? Jadi Rangkaspuna itu adalah sebuah desa yang bisa dibilang desa-desa ini dulunya rame gitu ya. Banyak orang tinggal di situ, tapi perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Karena sejak kemasukan satu orang di cerita Kampung Jabang Mayit ini, nah desa ini mulai muncul banyak hal aneh, kayak airnya sudah mulai jelek, warnanya berubah, bau, terus ada penyakit-penyakit. Nah akhirnya satu persatu warga pergi tuh ninggalin, sampai akhirnya desa itu bisa dibilang desa yang rangkas punah. Rangkas punah tuh kalau diartikan secara harfiah menuju kepunahan, mau mati nih desa gitu. Itulah Rangkaspuna Dok. Untuk selengkapnya nonton. Ya, apa nih kira-kira nih? Untuk jadwalnya kita belum dapat, tapi kemungkinan 2025. 2025. Kuartal pertama 2025. Oke, awal tahun ini. Awal tahun depan. Nah, waktu itu sempat datang ke desanya nggak? Kita sempat mampir ke desa yang diduga sebagai desa Rangkaspuna itu. Tapi tempatnya kita rahasiakan aja. Harus dirahasiakan Dok, karena nggak mau netizen kan gila-gila Dok. Iya. Nanti tiba-tiba ada apa-apa, amit-amit lah. Oke. Nah, ada nggak pesan nih dari Bang Jo dan tim buat teman-teman? Kalau saya sih buat ini ya, sebagai content creator, pengen ngasih pesan juga buat content creator lain. Mungkin lebih tepatnya ke yang mau menjadi seorang content creator itu. Klise sih sebenarnya, just do it sih sebenarnya. Dari nekat aja, guys. Nekat aja sih. Kebanyakan orang kan mikir terlalu rumit gitu ya. Mulai itu harus punya semuanya gitu. Harus punya studio, harus punya kamera, punya mic, punya lighting, punya bla bla bla. Sebenarnya nggak gitu sih. Justru kalau kita nunggu semua itu ada, kita nggak bakal pernah benar-benar mulai gitu kan. Kalau saya tuh selalu mulai, selalu berprinsip kalau mau mulai sesuatu hal yang baru itu selalu 3 sih. Selalu mulai dari mana kita berada, mulai dari apa yang kita bisa, mulai dari apa yang kita punya, itu aja sih.
Oke. Jadi buat konten-konten kreator yang mungkin masih ragu nih mau bikin channel YouTube misalnya gitu kan, takut nggak ada yang nonton, emang nggak bakal ada yang nonton karena ya lu siapa gitu. Ya harus sabar gitu kan, namanya merintis. Ya. Di YouTube itu kan sama aja kayak merintis usaha juga gitu. Ya, harus sabar, harus mau belajar gitu. Yang penting setiap video yang kita buat harus improve. Bikin satu video, kita lihat video kemarin apa sih yang kurang, oh ini yang kurang. Nah video kedua harus improve lagi, terus improve dan dengerin masukan netizen. Kadang netizen itu nggak selamanya julid juga sih sebenarnya. Netizen itu justru Kasih kritik yang membangun gitu. benar. Nah itu harus kita denger, kayak misalnya mereka ngasih, bang ini kayaknya audionya nggak enak. Nah itu harus didengerin, jangan. Oke. Dan kita idealis, apaan sih lu channel gua gitu lah, mati. Ini malah nggak maju-maju kan. Iya. Oke, tapi itu mindset gitu bagus loh, karena kan nggak berlaku cuman buat di konten kreator, Bener, iya. tapi juga di kerjaan, mau Bener. mulai karya sesuatu apapun itu. Benar. Iya. Sekarang aku mau nanya ke timnya nih. Ah. Nah, Ada. udah enggak susah. Kayak ujian Kok nasional. Nah, kok dia tambah-tambah Bang Jo nih, kira-kira mau ngasih sedikit nggak tentang film Kampung Jabang Mayat ini ke teman-teman, kenapa sih yang harus tunggu-tunggu tuh kenapa? Pokoknya apa ya, selama saya ngedit KJM Kampung Jabang Mayat ini, saya ngeditnya suka banget gitu. Oh. Karena ceritanya itu unik gitu. Dan apa namanya, beda gitu dari cerita-cerita yang kayak horor-horor lain kayak gitu. Jadi saya ngedit itu sambil ngebayangin Ya, dan terbawa. bisa terbawa ke dalam Ke cerita ceritanya. itu. Tapi nggak sampai kenapa-kenapa kan? Amin. Makanya setelah Bang Jo, episode yang paling seru di channelnya Bang Jo dan tim itu apa? Nih satu-satu. Kamu Jabang Mayat lah hands down. Iya. Oke. Iya, Jabang Mayat lah. Setuju. Iya. Memang iya. Oh, semua Iya. sepakat kalau Iya. Jabang Mayat. Jabang Oke, Mayat. siap. Itu sampai yang season 2 itu saya bela-belain, saya bawain. Itu suara saya mau hilang. Gara-gara bercerita selama. Hah? Berapa Iya, gara-gara jam? saking banyaknya cerita itu suara benar kayak Hilang. Emang hilang suaranya. aduh kacau itu. Tapi karena saya seantusias itu yang ngikutin ceritanya dan saya pengen teman-teman juga ikutin gitu kan, wah udah saya bawain aja. Jadi emang itu salah satu cerita yang menurut saya the best. Oke. Nah, sekarang saya kasih kesempatan buat Bang Jo dan tim buat ngasih masing-masing satu pertanyaan buat saya, Getian. Kalau aku sih penasaran sama, kan tadi kan Dokter Stefani juga udah bilang pernah ngatasin makalah tentang aborsi gitu ya. Oh iya. Nah itu tuh kayak gimana sih maksudnya? Oke. Jadi kan waktu saya tertarik sama forensik, salah satu guru saya, ya beberapa lah, almarhum Dr. Munim, terus juga Dr. Selamat Purnomo itu ngasih file-file kasus yang sensitif. Bukan sekedar nakut-nakutin, tapi ngasih tahu, kamu kalau di forensik, kamu kan ngadepin ini. Kasus pembunuhan dan mutilasi lain-lain. Dan saya paling ingat waktu dikasih tahu ini file dari salah satu klinik aborsi yang ada di sebuah kota besar di Indonesia. Di situ saya lihat jajaran dari ya jasad-jasad janin itu gitu. Terus saya sempat tanya juga, ini kenapa kok segitu banyaknya? Ya orang kata datang ke situ, terus mereka tuh seakan-akan cuma mau meriksain bisul aja, ngelayar uang, masuk ruangan, keluar tenang-tenang aja. Oke. Katanya gitu. Artinya kan ya emang di belahan dunia manapun pasti kita bakal nemuin kasus-kasus yang Iya. aneh-aneh lah. Bener. Di contohnya ini, jadi kita ngangkat Kampung Jabang Mayat ini ya emang ada real Iya. case-nya gitu Real kan. case-nya, bro. Lagi Ya. sampai dimakan gitu kan? Iya. Entah buat ritual Atau atau tujuannya apa? Oke. Makasih banyak Bang Jo dan Makasih banget nih teman-teman. Dr. Stefani Ya. dan tim sudah mengundang tim Kasus. Obrolannya seru banget, dan buat teman-teman jangan lupa tungguin film Kampung Jabang Mayat Yes. di mudah-mudahan awal tahun depan ya. Yes. Lagi-lagi tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal main. Siap. Terima kasih, Mbak. Thank you banget dong. Makasih dong. Terima kasih.